Pada tanggal 30 Oktober 1759, penduduk Timur Tengah dikagetkan oleh gempa dan sebulan kemudian terjadi gempa lagi. Tapi gempa ini lebih kuat, pepohonan banyak yang tumbang, rumah-rumah runtuh dan jalanan menganga lebar oleh retakan. Bencana ini berlangsung selama 2 menit. Oasis, jalanan, dan kota-kota mulai hancur. Tapi hebatnya, bangunan kuno di Baalbek ini tetap berdiri kokoh. Sebagian ahli sejarah menyatakan tempat megah dan misterius ini dibangun pada zaman Kekaisaran Romawi, tapi banyak juga peneliti yang tidak sependapat. Apapun kebenarannya, tempat ini tetap menjadi salah satu fenomena arkeolog penting dalam sejarah manusia. Bangunan paling menakjubkan di Baalbek adalah kuil Jupiter. Penduduk Kekaisaran Romawi meyakini kalau Jupiter memegang kekuatan petir dan guntur. Bangunan ini mirip plafon dengan 54 kolom yang menopang atap megahnya. Sekarang ini kita cuma bisa melihat 6 kolom setinggi 20 meter. Masing-masing terdiri dari 3 bagian yang mirip pensil. Inti pensil ini terbuat dari timah yang membuat kolomnya yang sangat kuat. Masing-masing batu ini berbobot 80 ton atau setara dengan 35 mobil. Dan ini blok terbesar di piramida Agung Giza. Tapi kalau dibandingkan dengan blok di Baalbek, ukurannya tidak seberapa. Fondasi di bawah kuil Jupiter masih awet. Dan dari sinilah para ahli tahu kalau kuil ini terdiri dari sekitar 25 batu monolitik yang masing-masing seberat 450 ton. Maka bobot balok di Baalbek hampir 4 kali lebih berat dari blok Mesir. Di pondasinya juga ada 3 blok batu kapur jumbo lain dan masing-masing seberat 800 ton atau lebih dari 2 kali berat pesawat Boeing 747. Para pekerja konstruksi zaman dulu sangat kesulitan memahat bangunan besar yang terbuat dari batu, dan setelah itu mereka juga harus menariknya ke situs konstruksi. Mengangkatnya sangat tinggi. Untuk melakukan pekerjaan ini mereka butuh peralatan modern, tapi pekerjaan konstruksi pada saat itu tidak punya truk, kren, atau listrik seperti zaman kita sekarang. Terus bagaimana cara mereka mengerjakan itu semua? Para ilmuwan berteori mereka menggunakan tali, kerekan, dan sistem tuas. Biasanya para insinyur zaman dulu membuat peralatan dari kayu. Sekitar 900 meter dari reruntuhan kompleks kuil terdapat tambang. Menurut arkeolog, bahan batu di konstruksi tersebut kemungkinan diambil dari situ. Setelah mereka menemukan satu blok batu kapur di tambang tersebut, kelihatan ukuran yang sangat besar. Bahkan untuk konstruksi semegah itu, monolit ini dinamakan sebagai Stone of the Sun. Panjangnya 20 meter dan lebarnya 4 meter. Sekelompok ilmuwan dari Austria memperkirakan bongkahan batu kapur ini berbobot lebih dari 1000 ton, kurang lebih dari setara dengan 3 pesawat Boeing atau 160 gajah Afrika. Para arkeolog juga dikejutkan dengan temuan lain di dekat Stone of the Sun. Di situ juga ada monolit yang beratnya lebih dari 1200 ton. Tapi pekerjaan konstruksi zaman dulu juga tidak berhenti di situ, karena mereka meneruskan pekerjaannya. Pada tahun 2014, para arkeolog Jerman menemukan satu blok batu yang beratnya 1650 ton di tambang yang sama. Belum ada yang tahu pasti kenapa orang zaman dahulu perlu bongkahan batu yang beratnya setara dengan 125 sekolah itu. Proses pengangkutannya juga tidak diketahui dengan jelas. Lalu kenapa mereka tidak melanjutkan pekerjaannya? Hal ini juga masih menjadi tanda tanya. Intinya, monolit ketiga ini menjadi bongkahan batu terbesar yang telah diproses dalam sejarah manusia.